Hyuk sadar kalau dia tidak dapat terus bergantung kepada Kosek. Dengan skill yang dia punya, dia yakin akan bertambah kuat. Walaupun sifat pengecutnya susah untuk dihilangkan, Hyuk yakin dengan pengalaman yang didapatnya dalam pertarungan. Perlahan tapi pasti, tubuh Hyuk mulai terbiasa dan dapat bergerak dengan lebih cepat. Tanpa diduga, skill Hyuk, Chaos Lightning, naik level dan berubah menjadi Scatter Lightning. Dengan para orc yang menghampirinya, Hyuk ingin mencoba skill barunya. Dengan skill itu, petirnya dapat bercabang menyerang 5 target. Hyuk pun senang mendapatkan skill area. Kilau dari petir itu menarik perhatian Kosek. Kosek tak menyangka akan ada orc yang menggunakan petir. Saat melihat Hyuk yang menggunakan skill itu, dengan panik Kosek segera berlari menghampirinya. Kosek memperingatkan agar Hyuk tidak terlalu bersemangat dengan skill baru, dan semestinya Hyuk hanya mendapatkan jatah satu monster di setiap lantai. Hyuk pun mengamuk karena dia merasa direndahkan. Walaupun di luar dia adalah seorang pengecut, tapi di dalam tower dia adalah seorang jagoan. Kosek pun tak dapat berbuat banyak melihat Hyuk yang mengamuk. Hyuk berencana akan menantang bos lantai itu sendirian dan meremukkan kepalanya. Tapi saat melihat bos orc yang begitu besar, Hyuk langsung panik dan meminta tolong kepada Kosek. Dengan cepat Kosek segera mengamankan Hyuk. Hyuk merasa kalau apa yang dikatakan Kosek benar adanya. Hyuk memerintahkan Kosek dan Meatball untuk mengatasi bos itu, sedangkan dia bersembunyi di belakang batu. Meatball dan Kosek maju menyerang, Kosek mengambil arah ke samping, dan Meatball dengan tubuh besarnya yang akan menahan bos orcs itu. Meatball dengan tangannya yang besar menghantam pundak orc itu. Sedangkan Kosek dari belakang mencincang kepala orc itu. Lantai ke-25 pun diselesaikan dengan rank S++. Dengan Platinum Badge terkumpul 25 buah, Hyuk kembali mendapatkan hadiah khusus. Hyuk mendapatkan 3 pilihan, kenaikan pasif, kopi skill, dan item random. Tanpa ragu, Hyuk memilih kenaikan pasif. Dengan itu, limit summon Hyuk bertambah menjadi 3 orang. Hyuk hanya perlu menunggu 18 hari, lagi sampai cooldown skill summonnya selesai. Mendengar perut Kosek dan Meatball bergemuruh karena keroncongan, Hyuk menanyakan apa yang mau mereka makan. Kosek yang merasa ranknya sudah naik, memilih topoki yang biasanya pedas. Saat pesanan topoki sudah sampai, Meatball tanpa basa-basi langsung melahap dengan ganas. Meatball memberitahu Kosek kalau rasanya tidak pedas, bahkan terasa manis. Dengan tatapan curiga, akhirnya Kosek memakannya, dan hasilnya Kosek kepedasan. Melihat Kosek yang terkapar, Meatball berkata, Kosek akan segera mati. Kita harus membuangnya dan menggantinya dengan yang lain. Hyuk hanya bisa terdiam melihat perseteruan mereka. Hyuk merasa kalau sudah waktunya untuk memberitahu keluarganya tentang kebangkitannya. Keesokan harinya, Hyuk datang dengan membawa daging mewah untuk keluarganya. Min-hyuk pun kebingungan dan mempertanyakan dari mana asalnya. Bahkan ibu Hyuk meminta resi pembelian dan akan segera meretur daging itu. Ayah Hyuk muncul dan berkata, "Kalian hentikan itu. Sudah beberapa minggu ini kita mengalami kesusahan. Hyuk hanya perhatian kepada kita. Mari nikmati bersama." Saat semuanya sedang santai, Hyuk memberitahu keluarganya kalau dia sudah dibangkitkan dan sekarang bekerja sebagai seorang player. Tentu saja mereka menganggap Hyuk tidak serius dan sedang bercanda. Melihat reaksi keluarganya, Hyuk mengambil handphone dan menelpon ketua tim Bong Gwang-il. Keesokan harinya, di depan gedung apartemen mewah di tengah kota. Keluarga Hyuk disambut oleh Gwang-il dan mereka diantar menuju rumah mewah yang akan mereka tinggali mulai dari sekarang. Hyuk langsung menandatangani kontrak elit. Seumur hidupnya, Hyuk tak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi kepadanya. Sembari menunduk, Gwang-il berkata, ia meminta maaf kalau kita hanya dapat menyediakan gaji tahunan 2 miliar won bagi Hyuk. Semua karena regulasi yang membatasi gaji para elite player. Player seperti Hyuk seharusnya menerima jumlah yang lebih besar. Hyuk mengatakan, bagaimanapun juga, itu adalah keputusan yang dibuatnya sendiri. Ia tidak terlalu nyaman jika secara resmi mengungkapkan kalau dirinya adalah pemegang rekor rank S++. Jika wajahnya tersebar di mana-mana, akan membuat keluarganya kesulitan di muka publik. Itulah sebabnya ia tidak mengungkapkan kepada keluarganya kalau ia adalah pemegang rekor itu. Gwang-il berkata,
Jika ada aspek yang dirasa kurang, silahkan beritahu dirinya. Dan juga tempat tinggal untuk player Ju-hyuk sudah siap. Kita mempersiapkan segalanya termasuk furnitur dan perlengkapan rumah, jadi player Ju-hyuk dapat langsung pindah. Luas rumahnya diperkirakan 100 meter persegi. Penthouse terbesar di Korea, berlokasi di kota Seoul. Tempat tinggal player rank nomor 1 Korea, Yoo Chul-min, dengan pasif All Weapon Warrior. Saat ini dengan posisi lantai 66 yang tertinggi di Korea. Saat mereka sedang berbincang-bincang, salah satu gadis mempertanyakan siapa pemegang rekor rank S++ saat ini. Chulmin merasa resah seakan tak peduli dengan rank lantai rendah. Tapi gadis itu tidak dapat membaca mood Chulmin dan terus membahas hal yang sama. Kesabaran Chulmin habis dan menyiram gadis itu. Chulmin berkata, "Dengarkan baik-baik, kamu wanita bodoh. Jika dirinya berhenti menyelesaikan lantai 66 sekarang, apa yang akan terjadi? Korea akan runtuh tak bersisa. Perlukah dirinya mengetes hal ini?" Sebenarnya Chulmin risih, karena orang membahas player lain dan bukan dia. Tapi Chulmin sudah tidak mau ambil pusing lagi. Tiongkok menawarkan dia untuk naturalisasi dengan gaji 180 miliar won. Ditambah lagi mansion, pesawat pribadi, dan perlakuan setara dengan presiden. Begitu juga dengan Jepang yang menawarkan 200 miliar won dan mansion megah. Disediakan juga 10 pelayan wanita yang akan melakukan apapun yang dia perintahkan. Dia dijanjikan perlakuan dan kesenangan tingkat tinggi, tapi dia tetap di Korea, menyelesaikan lantai demi lantai dengan nyawa taruhannya. Mengingat kesulitan lantai sebelumnya yang semakin sulit, Chulmin tergoda untuk naturalisasi. Lantai ke-60 adalah awal dari kemunculan undead, dan di lantai 66 muncul specter. Dalam bentuk hantu membuat siapapun yang melihatnya ketakutan. Serangan fisik tidak berguna dan hanya serangan elemen saja yang berefek. Kesalahan besar jika menganggap monster undead sama berdasarkan cerita fiksi. Hanya mereka yang pernah merasakan demonic energy tahu rasanya. Jika terkena serangan mental, kamu harus beristirahat selama 3 hari karena shock. Aksesoris dan eliksir dapat menahan dark aura dan diperlukan senjata dengan atribut light untuk mengatasinya. Dengan semua dukungan dan bantuan itu, Chulmin hampir tidak selamat. Menyelesaikan lantai 66 akan sulit untuk saat ini. Chulmin berkata, dirinya tidak perlu banyak berpikir tentang naturalisasi. Yang ia perlukan hanyalah memutuskan mana yang terbaik. Jika dirinya tiba-tiba pergi ke negara lain, Korea pasti akan langsung kacau. Batas akhir lantai 66 Tower Korea adalah 3 bulan lagi. Lalu akan dimulai hitungan mundur keruntuhan tower. Satu-satunya harapan adalah dirinya, Yoo Chulmin. Tapi semuanya sudah terlambat, karena ia sudah tidak akan berada di Korea pada waktunya. Sesali itu dan putus asalah, kalian semua yang tidak tahu diuntung. Akhirnya Ju-hyuk pindah ke rumah barunya, di mana komplek para player tinggal bersama. Disediakan staf yang mengurus semuanya sampai hal-hal terkecil. Fasilitas di gedung itu juga sangat lengkap. Restoran dengan 3 kali makan sehari. Coffee shop, gym, ruang karaoke, dan bahkan ada kolam renang. Ju-hyuk baru saja menyelesaikan lantai ke-26 dengan misi mengalahkan 20 swamp trolls. Lantai itu dikenal dengan kesulitan karena berawa. Berkat Shadow Step, Ju-hyuk baik-baik saja. Saat Ju-hyuk membawakan makan, Meatball dan Kosek tidak berpaling sedikit pun. Ternyata mereka berdua sedang menonton girl group di layar televisi 100 inci. Ju-hyuk memberitahu Kosek rencananya untuk langsung menyelesaikan sampai ke lantai 29. Mereka akan terus mengulang lantai 29 selama 10 hari ke depan. Dikarenakan cooldown summon-nya akan selesai dan berencana masuk lantai ke-30 dengan party 4 orang. Kosek terlihat senang, tapi sebenarnya Kosek merasa khawatir jika posisinya terancam oleh anak baru. Gwang Il datang membawakan item yang diminta oleh Ju-hyuk. Sebuah mantel dengan efek menahan panas dan dingin. Tibalah mereka di lantai ke-27, di mana cuacanya sangat dingin sekali. Meatball yang tanpa baju terlihat baik-baik saja. Tapi Kosek tampak kedinginan setengah mati. Tanpa diperintah, Kosek langsung berlari kencang menyelesaikan misi. Ju-hyuk sebenarnya malas untuk bergerak karena dia sudah nyaman berdiam diri di balik mantelnya yang hangat. Tapi demi mengalahkan satu monster, Ju-hyuk mengajak Meatball untuk mengejar Kosek.
Baru beberapa meter mereka berlari, muncul notifikasi lantai itu sudah diselesaikan. Ju-hyuk terlihat senang mendapatkan drop pedang untuk pertama kalinya. Tapi karena pedangnya terlihat rusak dan perlu perbaikan, Ju-hyuk menyimpannya di inventory untuk sementara. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.